Apocalypse Now adalah salah satu karya sinematik legendaris yang disutradarai oleh Francis Ford Coppola. Diadaptasi dari novel Heart of Darkness karya Joseph Conrad, namun latarnya diubah menjadi Perang Vietnam. Rilis pada tanggal 19 Mei 1979, film ini menggambarkan horor psikologis perang, sifat kekuasaan dan penurunan manusia ke dalam kegilaan. Ceritanya mengikuti Kapten Benjamin Willard, seorang perwira Angkatan Darat Amerika Serikat yang terganggu, ditugaskan dalam misi rahasia untuk membunuh Kolonel Walter Kurtz, seorang perwira yang telah menjadi gila dan sekarang memimpin pasukannya sendiri di Kamboja. Ikuti bioskop jadul menuju Vietnam. Film diawali dengan suasana yang suram dan penuh depresi di sebuah kamar hotel di Saigon. Kapten Benjamin Willard sedang sendirian di kamar, dikelilingi botol alkohol dan rokok. Suara helikopter, kilatan lampu, dan visual potret perang berkelebat di pikirannya, mencerminkan kekacauan mental yang dialami. Willard sedang menunggu misi baru setelah kembali dari medan perang. Dia menggambarkan bahwa selama di luar medan perang, dia merasa seperti kehilangan arah. Dirinya hanya benar-benar hidup ketika berada di tengah konflik bersenjata. I wanted a mission. Brought it up to me like room service. Tak lama setelah itu, Willard didatangi dua orang perwira dan seorang agen CIA yang memberikan misi baru kepadanya. Didn't even know it yet. And if his story is really a confession. Mereka menceritakan tentang Kolonel Walter Kurtz, seorang perwira pasukan khusus yang awalnya sangat dihormati, tetapi kini dianggap telah kehilangan kewarasan dan melakukan tindakan di luar kendali Amerika Serikat. Kurtz telah menjadi liar dan membentuk dirinya sebagai sosok dewa bagi sekelompok penduduk asli Montagnard di pedalaman hutan Kamboja dan memimpin mereka dalam serangan brutal melawan musuh dengan cara-cara yang tidak dapat diterima oleh komando militer. Kurtz bukan hanya sekedar melawan musuh Vietnam Utara, tetapi juga bertindak tanpa pandang bulu, membunuh siapa saja yang dianggap sebagai ancaman, baik itu prajurit atau warga sipil. Tugas Willard adalah menemukan Kurtz dan mengakhiri komandonya dengan segala cara, yang secara tersirat berarti membunuh Kurtz. Setelah menerima misi, Willard diberangkatkan menyusuri sungai dengan sebuah perahu patroli yang diawaki oleh beberapa prajurit muda. Chef, seorang koki dari New Orleans. Lance, seorang peselancar yang senang menggunakan narkoba. Clint, seorang remaja berusia 17 tahun yang suka mendengarkan musik. Dan Chief Phillips, pemimpin kru yang sangat disiplin dan penuh rasa tanggung jawab. Setiap perhentian di sepanjang sungai menghadirkan situasi yang semakin absurd dan memprihatinkan, menggambarkan betapa gilanya perang Vietnam. Di awal perjalanan, mereka bertemu dengan Letnan Kolonel Bill Kilgore, seorang komandan pasukan helikopter yang eksentrik dan tak kenal takut. Kilgore adalah sosok militer yang begitu santai dan penuh percaya diri di medan perang. Kilgore memimpin serangan helikopter ke sebuah desa Vietnam. Dia memerintahkan anak buahnya untuk memainkan musik Ride of the Valkyries melalui pengeras suara helikopter, menciptakan suasana yang menyerupai film epik. Kilgore tidak hanya memimpin serangan untuk menghancurkan desa tersebut, tetapi juga karena dia ingin mengambil alih pantai di dekatnya untuk berselancar. Hal ini menggambarkan betapa perang menjadi absurditas ketika orang-orang seperti Kilgore tidak peduli dengan kematian dan kekacauan yang mereka sebarkan, tapi malah fokus pada hobi pribadi seperti surfing. Setelah serangan itu, Kilgore berusaha menunjukkan kekuatan militernya dengan meremehkan bahaya yang ada,
Dia berbicara kepada Lance tentang bagaimana gelombang di pantai tersebut sangat bagus untuk berselancar. Meskipun serangan musuh masih terjadi di sekitar mereka, perang dan hiburan tampak bercampur aduk. Kilgore memerintahkan pasukannya untuk berselancar di pantai yang masih ditembaki musuh, sama sekali tidak menyadari bahaya. Willard dan kru akhirnya melanjutkan perjalanan menyusuri sungai semakin jauh ke dalam hati kegelapan. Di sepanjang jalan, mereka menghadapi berbagai bahaya dan tantangan. Mereka harus bertahan dari penyergapan musuh yang tidak terlihat di malam hari, serta menghadapi lingkungan yang semakin berbahaya dan tidak ramah. His family and friends couldn't understand it. If you joined the Green Berets, there was no way you'd ever get above. Perjalanan ini tidak hanya fisik, tetapi juga spiritual dan psikologis bagi Willard yang semakin tergila-gila dengan sosok Kurtz. Dia mulai mempelajari catatan dan rekaman Kurtz yang memperlihatkan bagaimana Kurtz berubah dari seorang perwira militer yang taat menjadi seorang yang mempertanyakan moralitas dan tujuan perang. Satu demi satu, awak kapal mulai merasakan tekanan dari perjalanan tersebut. Ketegangan semakin meningkat ketika mereka tiba di sebuah pangkalan militer Amerika yang penuh kekacauan. Di pangkalan tersebut, moral prajurit sudah hampir hilang sepenuhnya dan mereka tampak terjebak dalam rutinitas perang tanpa tujuan yang jelas. Down the final. Di perhentian lain, kru menghadiri pertunjukan yang menampilkan Playmates Playboy yang diterbangkan untuk menghibur pasukan. Pertunjukan ini dengan cepat berubah menjadi kekacauan ketika para tentara yang sangat membutuhkan hubungan dengan dunia luar menyerbu panggung dalam keadaan hiruk-pikuk. The war was being run by circus away. Saat perjalanan terus berlanjut, semakin jelas bahwa perang bukan hanya menghancurkan fisik, tapi juga jiwa mereka yang terlibat. Salah satu anggota kru, Clint, terbunuh dalam penyergapan mendadak oleh musuh. Sementara yang lainnya, seperti Chef dan Lance, mulai mengalami kehancuran psikologis. Chef yang awalnya sangat cemas dan mudah takut, semakin terguncang oleh kekejaman perang. Sementara Lance semakin banyak mengkonsumsi obat-obatan untuk melarikan diri dari kenyataan. Ketika mereka semakin dekat ke perbatasan Kamboja, Willard semakin terdorong oleh obsesinya terhadap Kurtz. Dia merasa bahwa memahami Kurtz adalah kunci untuk memahami dirinya sendiri dan tujuan perang ini. Setiap kali dia membaca catatan Kurtz, dia melihat bagaimana Kurtz semakin yakin bahwa kekerasan tanpa batas dan tanpa moral adalah satu-satunya cara untuk benar-benar menang dalam perang. Akhirnya mereka tiba di perbatasan Kamboja, di wilayah yang dikuasai oleh Kurtz. Di sini, suasana berubah menjadi sangat gelap dan mistis. Camp Kurtz dikelilingi oleh mayat-mayat yang bergantung di pohon dan kepala manusia yang dipenggal, menciptakan suasana teror dan kekacauan. Willard dan kru disambut oleh seorang jurnalis fotografer Amerika yang gila. Sang fotografer adalah sosok yang terobsesi dengan Kurtz, memuja dia sebagai dewa yang telah menemukan kebenaran tentang perang. Dia berbicara dengan penuh semangat tentang Kurtz, tetapi juga jelas bahwa dia telah kehilangan kontak dengan realitas. Vietnamese, Viet Cong. Smelled like slow death in there. Willard akhirnya bertemu langsung dengan Kurtz. Kurtz sosok yang misterius, karismatik, dan penuh filosofi. Dia berbicara tentang kengerian perang dan bagaimana kekejaman yang tidak terbayangkan menjadi sesuatu yang diperlukan untuk mencapai kemenangan. Dalam monolognya yang panjang, Kurtz mengungkapkan bagaimana dia melihat manusia sebagai makhluk yang dapat melakukan kekejaman yang luar biasa jika mereka melepaskan diri dari belenggu moralitas. Grocery clerks to collect the bill. Willard mendengarkan dengan seksama.
terpecah antara kekaguman dan ketakutan terhadap Kurtz. Di satu sisi dia merasa bahwa Kurtz benar dalam pengamatannya tentang perang, tetapi di sisi lain dia juga tahu bahwa Kurtz telah melampaui batas kewarasan dan kemanusiaan. Kurtz memberi Willard kebebasan untuk memutuskan apakah dia akan menjalankan misinya dan membunuhnya atau bergabung dengan Kurtz dalam kekacauan yang dia ciptakan. They were gonna make me a major for this. Everybody wanted me to do it. Akhirnya, Willard memutuskan untuk melaksanakan misinya. Willard membunuh Kurtz dengan parang, sementara para pengikut Kurtz melanjutkan ritual mereka tanpa menyadari apa yang terjadi. Saat Kurtz mati, dia mengucapkan kata-kata terakhir yang ikonik, "The horror, the horror," yang mencerminkan kengerian yang dia lihat dalam dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya. Willard kemudian meninggalkan kamp Kurtz dengan membawa manuskrip dan pemikiran Kurtz, tetapi dia tidak berbicara kepada para pengikut Kurtz. Mereka membiarkannya pergi tanpa perlawanan. Perjalanan Willard akhirnya berakhir, tetapi transformasi yang dia alami selama perjalanan tersebut membuatnya menyadari kegelapan dalam dirinya dan absurditas dari perang yang dia jalani, dan film pun berakhir. Apocalypse Now bukan hanya film tentang perang, tetapi juga eksplorasi mendalam tentang moralitas, kegilaan, dan kegelapan manusia. Film ini menunjukkan bagaimana perang bukan sekedar pertempuran fisik, tetapi juga pertempuran moral dan psikologis yang dapat menghancurkan jiwa seseorang. Terima kasih telah mengikuti Bioskop Jadul dalam film Apocalypse Now. Jangan lupa berikan pendapat dan kenangan kalian tentang film ini di kolom komentar. Jika kalian menyukai konten ini, jangan ragu untuk like, share, subscribe, serta bunyikan loncengnya. Tetap stay tune di saluran ini dan sampai jumpa.